Aku malas bila ibu datang. Karangan dari Nina Karina. Selesai sudah masakanku. Oseng ikan asin dan sayur asam adalah nama menunya. Ini akhir bulan. Sisa keringat suamiku harus aku hemat-hemat. Di dalam dompetku ada 200.000. Biasanya cukup untuk 1 minggu menyambung pada gajian berikutnya. Kami baru saja selesai makan saat ibu menelepon. Tik, ibu ini lagi jalan ke rumahmu. Mumpung libur kerjanya, kamu di rumah kan? Katanya dari seberang. Aku menunggu keludah. Tik, walah anak ini diajak ngomong kok malah ngelamun. Iya, Titik di rumah bu. 2 minggu lalu kan Titik sudah jenguk ibu. Inap 1 minggu lagi. Seharusnya ibu gak perlu repot-repot kemari. Liburan dipakai istirahat saja, kan enak. Kataku sambil mengutuk-utuk jemariku ke meja. Bosan Tik, sudahlah tunggu ibu ya. Kamu sudah masak kan? Ibu belum sarapan soalnya. Aku menghela napas, melirik ke atas meja, lauk pauk yang cukup untuk makan siang kami. Sudah bu, alhamdulillah. Yowis, ibu tutup dulu. Assalamualaikum. Ibu menutup telepon terlebih dahulu. Suamiku mendengkus. Mungkin dia dengar percakapanku dan ibu. Ibu kamu mau ke sini? Iya mas, sudah di jalan katanya. Kemarin kan kamu dan Jaguar sudah ke sana. 1 minggu lagi. Ngapain ibu ke sini lagi? Tanyanya sambil membaca koran. Masih kangen mas, mumpung libur kerjanya. Aku mendekati Mas Leon duduk di sampingnya. Aku menghela napas. Barangkali Mas Leon keberatan ibu datang karena waktunya tidak tepat. Ini tanggal tua. Apa nanti yang akan kami suguhkan kepada ibu? Tidak mungkin bila ikan asin berturut-turut. Lagi pula, apa nanti kata ibu bila kami menyajikan makanan tidak enak seperti ini untuknya? Sedangkan yang ibu tahu, aku ini selalu makan enak. Hidup tidak kekurangan. Tidak pusing memikirkan besok uang cukup untuk beli makan atau tidak. Itu semua karena aku tidak pernah mengeluh padanya. Aku selalu mengatakan bahwa semua baik-baik saja. Padahal suamiku sedang sepi pekerjaannya. Aku sudah makan, padahal hari itu puasa karena beras tinggal 1 gelas. Aku makan daging, padahal lauk pauk yang ada hanya tahu, tempe, dan ikan teri. Lalu, ketika ibu meminta dibelikan gamis untuk bekerja, aku selalu membelikannya tanpa mengatakan bila aku sedang tidak punya uang. Itu pun aku membelinya dengan menyicil ke tetangga. Terkadang aku ingin bekerja saja. Tetapi Mas Leon tidak ikhlas bila Jaguar diurus oleh orang lain. Aku maklumi alasannya. Karena Jaguar anak spesial. Berdagang online juga tidak memungkinkan. Karena ponsel kami cuma satu. Biasanya dibawa Mas Leon kemana-mana. Aku baru saja memandikan Jaguar ketika ibu datang. Kulihat wajahnya begitu bahagia. Mata jelinya berbinar bahagia. Aku pun bahagia melihat ibu datang. Pelukan, ciuman, ia daratkan padaku dan pada Jaguar. Meski aku telah berumah tangga dan memiliki anak, bagi ibu aku tetap anak kecil. Duh, gantengnya cucuku. Sudah makan kamu nak? Tanyanya pada Jaguar. Kami sudah makan bu. Ayo ibu makan dulu. Katanya belum sarapan toh. Ibu nyengir. Aku tersenyum melihatnya. Aku dudukkan Jaguar di kursi roda. Anakku itu sudah besar. Jadi lumayan berat. Meski begitu, aku tidak merasa bahwa dia benar-benar berat.
Kok tumben masak ikan asin, Dik? Tanyanya saat aku membuka tujung saji. Iya, Bu. Requestnya Mas Leon. Bosan makan ikan dan daging-dagingan? Jawabku tak berani menoleh padanya. Oh gitu. Ya wes gak apa-apa. Ini buruan. Ibu sudah lapar. Iya. Ibu tunggu di depan saja ya. Nanti piringnya titik antar. Iya. Aku menatap punggung ringkih ibu dengan mata sayu. Merasa bersalah karena telah berbohong padanya. Namun aku menikmati kebohongan ini. Setidaknya, ibu tidak kepikiran tentang nasibku, menantu dan cucunya. Enak, Tik. Tambah jago saja kamu masaknya. Ibu nambah yuk. Aku tersenyum mengiyakan. Mengambil alih piring ibu, mengisinya dengan nasi. Dan lauk pauk lagi. Lalu memberikannya kepada ibu. Suamimu mana? Di bengkel, Bu. Kerjaannya stabil kan? Alhamdulillah stabil, Bu. Setiap hari pasti ada saja pelanggannya. Berkat doa ibu ini, aku mencolek pipi halus ibu, menggodanya yang sedang mengunyah. Juga karena kamu ini anak berbakti, jadi Allah sayang sama kamu. Cukupkan rezeki kamu karena kamu Tik. Oh ibu, anak berbakti ini yang selalu membohongimu, Bu. Aku membuka rice cooker, nasi tinggal satu piring. Inisiatif, aku mencuci beras lagi. Memasaknya jadi nasi. Tidak pusing aku masalah pernasian. Yang kupikirkan sekarang adalah lauknya. Tik, tegur ibu ketika aku melamun di ruang makan. Dalam, Bu. Ibu sudah bangun. Ibu lapar enggak? Mau makan siang? Tanyaku. Enggak, ibu masih kenyang. Kamu enggak ngirim lewat makan siang? Aku tersentak. Aku kelupaan. Astagfirullah, aku kelupaan, Bu. Sebentar ya, Bu. Aku siap-siap dulu. Buru-buru aku menyiapkan makan siang Mas Leon. Memasukkan sisa nasi satu piring tadi ke kotak bekal. Menuangkan ikan asin yang tinggal beberapa biji. Lalu sayur asam ke dalam plastik. Aku pergi dulu ya, Bu. Nitip Jaguar ya. Iya, hati-hati. Cuaca panas sekali hari ini. Meski begitu, aku tetap mengayuh sepedaku ke bengkel tempat Mas Leon bekerja. Dia sedang memperbaiki sebuah motor. Baju hitam semua. Wajahnya kusam dan keringatnya mengalir deras. Tangan kokohnya cekatan memutar roda motor itu. Mas, panggilku. Mas Leon menoleh. Sedikit senyum ia sunggingkan. Jelas sekali dia sedang marah karena aku terlambat mengirim makan. Letakkan di sana saja, Di. Mas masih sibuk, katanya melanjutkan pekerjaan. Maaf telat, ngirimnya ya Mas. Segera dimakan. Takut nanti nasinya dingin. Jawabnya singkat dan mengacuhkanku. Aku pergi, Assalamualaikum. Aku kembali mengayuh sepedaku setelah jawab salamnya. Aku melihat pedagang es campur. Pasti ibu senang bila aku membelikannya satu bungkus. Satu ya bang? Baik bu. Tak sampai 5 menit aku menunggu. Es campur itu telah siap aku bawa pulang. Berapa bang? 8.000 bu. Aku menyerahkan uang pas. Kayuh lagi sepeda dengan lebih semangat. Bayangan ibu menikmati es campur terputar sepanjang perjalanan. Aku memarkir sepeda. Kulihat ibu menyuapi Jaguar makan. Aku terkejut. Karena ibu menyuapi Jaguar dengan sup buntut. Ibu beli? Enggak. Dikasih tadi sama Mirna katanya. Ya masak kebanyakan. Dahiku mengernyit. Mirna tetanggaku sepertiku. Kami hidup dengan sederhana. Jelas perkataan ibu itu tidak masuk ke dalam otakku. Kamu makan sana? Dikasih banyak sama Mirna. Ibu juga sudah makan. Ya kan Jaguar? Jaguar mengangguk.
Aku tidak ambil pusing lagi perihal sup buntut. Selain karena tidak suka berdebat, aku juga sudah lapar. Wah, es campur. Enak nih. Oke, ibu antusias ketika aku menghidangkan es campur padanya. Enak bu, es campur ini terkenal sekali di sini. Ibu harus coba. Kataku menyuapkan 1 sendok untuk ibu. Tangan Jaguar bergerak-gerak. Rupanya anak tampanku itu ingin es campur juga. Nenek siapin nih. Enak toh. Jaguar mengangguk sambil tersenyum. Pintar sekali cucuku ini. Aku tersenyum. Ibu, rencana pulang kapan? Tanyaku. 2 hari lagi. Boleh ya? Boleh dong bu. Titik senang ibu datang mengunjungi kami. Kataku. Jujur, didatangi orang tua itu seperti oase di gurun pasir. Rasanya hari-hari berat tidak terasa karena senyum mereka seperti obat. Mas Leon pulang sedikit lebih malam dari biasanya. Mas Leon menghampiri ibu yang kebetulan masih terjaga di depan TV. Di tangan Mas Leon tergantung 1 kantung plastik. Assalamualaikum bu, Mas Leon harus lembur. Ini Leon bawakan terang bulan kesukaan ibu, katanya menyalami ibu lalu meletakkan kantung plastik itu di atas meja. Mas Leon memintaku mengambilkan piring. Tentu langsung aku turuti. Kulirik kardus kemasan terang bulan itu, rupanya terang bulan yang sedang hit saat ini. 1 loyang dengan kombinasi 2 rasa saja harganya di atas 20.000, sepadan sekali dengan rasa yang enak. Ibu semeringah. Ibu dan makanan manis itu seperti gagang dan pintu, tidak terpisahkan. Tak henti-hentinya aku berterima kasih kepada Mas Leon karena telah berbaik hati kepada ibu. Membawakan makanan kesukaan ibu. Mas Leon tersenyum meski begitu. Aku tahu kepalanya pusing mengingat bertambahnya pengeluaran hari ini. Namun, dia sungguh baik kepada ibu. Mulutnya boleh saja keberatan, tapi hatinya tak tega bila menolak ibu. 2 hari berlalu. Dalam 2 hari itu, aku selalu memberikan yang terbaik untuknya. Rendang daging sapi di hari pertama dan gurame bakar di hari selanjutnya. Ibu pulang dulu, kamu hati-hati di rumah, jagain Jaguar, jangan telat makan. Ibu menasihatiku dengan berkaca-kaca. Mungkin ia masih berat meninggalkan kami. Iya bu, ibu juga jaga kesehatan, jangan telat makan. Vitaminnya juga diminum rutin ya bu. Pesanku menyinggung vitamin yang setiap bulan aku kirimkan untuknya. Ibu mengangguk, menyeka sudut matanya, lalu naik ke atas motor Mas Leon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku menghela napas berat. Jujur saja, aku juga berat melihat ibu pergi. Kulihat lagi dompet di atas meja, sisa 75.000. Helaan napasku semakin berat saja. Siang harinya Mirna menyapaku sedang menyuapi Jaguar makan. Sudah pulang Ibu Mutik? Sudah Mir. Ngomong-ngomong terima kasih ya sup buntutnya. Mirna mengangkat sebelah alis. Aku yang harusnya terima kasih Tik. Ibumu itu baik sekali sudah membelikanku sup buntut. Tuk, aku tertegun. Dia juga belikan Surya es krim 1 tepak. Kamu bertemu ibu di mana? Di warung Bu Hamidah. Kami bercerita-cerita sedikit. Semoga ibumu sehat selalu ya Tik. Orang seperti beliau lah yang selalu membuatku iri. Aku pergi dulu. Aku masih tertegun. Lambat mencerna perkataan Mirna. Aku menunggu Mas Leon pulang untuk meminjam ponselnya. Mau menanyakan pada ibu kebenarannya. Tadi saat Mirna mengatakan warung Bu Hamidah, aku langsung teringat sesuatu. Sudah lunas semua Tik? Ibumu yang bayar. Begitulah kata Bu Hamidah saat kutanya perihal hutangku. Aku menangis begitu saja. Ibuku itu. Sambil menunggu, aku bersihkan kamar yang semalam ibu tempati.
Air mata masih tidak bisa berhenti. Aku terkejut sekali lagi. Menangis semakin jadi. Ketika bantal bekas ibu tidur, aku angkat 10 lembar uang 100.000 yang disatukan dengan staples tergeletak begitu saja. Di sana ada tulisan, "Terima kasih sudah memberikan yang terbaik untuk ibu. Sungguh, Allah teramat baik hati menjadikanmu anakku. Sedikit tanda cinta ibu berikan untuk anak ibu yang selalu berbohong. Namun ibu begitu bangga karenanya. Sehat-sehat anakku, menantuku, cucuku." Tamat.